Meskipun tengah berada dalam lingkaran pandemi, pemerintah Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum KPU memutuskan untuk melangsungkan pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada tahun 2020. Setelah sempat tertunda, akhirnya KPU atas persetujuan kepala negara memaksa untuk segera dilanjutkan supaya berbagai kepentingan dapat terselamatkan. Tentunya sebagai badan penyelenggara yang bersifat independen, KPU harus merumuskan agenda-agenda pemilu kada yang diimplementasikan secara bertahap tanpa intervensi dari kekuatan politik manapun, mulai dari pendaftaran hingga penetapan. Di samping itu, KPU juga bertanggung jawab secara formal dan moral untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi, diskusi, dan sebagainya. Pemilu kada menjadi ajang adu gagasan dan kekuatan para kontestan dalam membangun daerahnya. Berbagai cara pun dilakukan demi mendulang suara yang dapat mengantarkannya pada kursi kekuasaan. Namun terkadang, langkah yang diayunkan membuat situasi politik daerah menjadi panas dan pecah. Akibatnya terjadi pembelahan masyarakat secara horizontal dan munculnya sentimen-sentimen antar barisan, terutama di media sosial. Belum lagi yang baru-baru ini, ulah dari para kontestan beserta tim pemenangnya yang mengacuhkan protokol kesehatan saat pendaftaran. Kedatangan rombongan yang disertai arak-arakan tidak menerapkan physical distancing sebagaimana yang dihimbaukan. Masyarakat pun geram dan muram karena aktivitas mereka di berbagai bidang dibatasi atas alasan kesehatan. Lah, ini ada yang dengan santai dan gembiranya malah bersikap seperti tidak ada apa-apa. Kalau begini, bagaimana mau jadi tokoh yang teladan? Kalau begitu, di mana peran KPU? Seiring dan sejalan dengan itu, para pengusung dan pendukung yang masuk lewat berbagai macam jalur turut aktif dalam membantu proses pemasaran, ibarat penjual tiket. Mereka bukan hanya diam menunggu pembeli, namun meneriaki setiap orang yang datang ke parkiran dengan menunjukkan tujuan keberangkatan. Maka sebagai agen, mereka beradu cepat dan tepat dalam menjalankan strategi marketingnya. Karena komunikasi yang paling jitulah yang akan memikat hati orang untuk percaya lalu datang membeli dan memilihnya. Demi meraih kuasa, peta-peta politik antar kubu harus diotak-atik guna mendulang suara. Untuk itu, berbagai jurus dan strategi pun dilakukan oleh masing-masing calon. Pecah belah massa menjadi resiko yang diakibatkan oleh perang berbagai belah pihak yang berkepentingan. Mulai dari adu gagasan hingga adu ketangkasan dalam mendekati masyarakat yang kesusahan. Narasi dan dokumentasi pencitraan didesain sedemikian rupa untuk menarik simpati pengguna sosial media. Budaya seperti ini sungguh membosankan dan tidak memicu semangat masyarakat untuk terlibat secara aktif dan positif dalam perpolitikan. Karena komposisinya hanya sekedar kritik dan gaya sok etik yang berujung janji intrik, namun realisasinya hanya sebatas ada-ada saja tanpa efek yang luar biasa. Sepertinya budaya transisi kepemimpinan kita begitu-gitu saja setiap 5 tahunnya, yang berubah hanya dekorasi muka dan jumlah suara. Tidak ada perbedaan yang mengarah pada peningkatan kualitas demokrasi, apalagi bagi kemajuan yang sangat tidak berarti. Padahal para penyelenggara maupun peserta memiliki kesempatan waktu dan tenaga selama 5 tahun untuk mengevaluasi kinerja di masa sebelumnya. Untuk itu, berbagai efek negatif dan cara yang dilakukan oleh para kontestan mesti dapat diantisipasi dan divaksinasi. Maka KPU harus berperan sebagai peredam atas ketegangan yang terjadi di ruang publik sesuai dengan ketentuan. Karena memang KPU menjadi tumpuan utama dalam mewujudkan harapan masyarakat tentang pemilu kada yang beradab. Jika tidak, maka fungsi dari posisi KPU mesti dipertanyakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 15 huruf J, bahwa salah satu tugas KPU Provinsi adalah mensosialisasikan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada kepada masyarakat
Maka secara esensial KPU memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan edukasi politik yang konstruktif kepada masyarakat. Karena pada dasarnya, masyarakat merupakan subjek aktif di dalam perpolitikan yang harus terus diberikan stimulus agar mau menjalankan perannya. Jangan sampai ulah barisan-barisan pemenang seperti pasukan yang sudah siap siaga untuk berperang justru hanya menjadikan masyarakat sebagai subjek pasif. Efeknya, hak politiknya dikorbankan demi mengamankan kepentingan. Masyarakat mesti diberitahu tentang makna pentingnya pemilu kada. Kenapa ia harus memilih? Atas dasar apa ia memilih? Siapa yang harus dipilih? Dan bagaimana cara ia menyikapi perbedaan pilihan? Hal itu merupakan pemahaman dasar untuk menjauhkan masyarakat dari upaya pembodohan dan politik pembelahan. Karena proses ini akan berdampak pada kondisi masyarakat dan situasi daerah ke depannya. Demi memancangkan amanah dan menyaukan marwah, maka teruntuk badan penyelenggara, para kontestan dan partisipan dalam pelaksanaan pemilu kada Kepri yang terdiri dari pemilihan gubernur, bupati, wali kota di 6 daerah, yaitu Karimun, Bintan, Natuna, Lingga, Anambas, dan Batam. Mari membangun budaya politik baru yang lebih beradab sebagai katalisator kemajuan. Mari tampilkan narasi-narasi yang mengarah pada pendidikan politik yang mencerdaskan, bukan narasi yang membodohkan dan mengkerdilkan. Karena hakikatnya, gagasan dari konsep yang ditampilkan adalah ramuan yang dapat mengobati masalah kedaerahan menuju pulau kesejahteraan. Pada akhirnya, kita semua akan tetap berada dalam satu visi untuk membangun Provinsi Kepri.